Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada para subscriber setia Dokter Otomotif dimanapun Anda berada. Terima kasih selalu menonton video-video dari kami. Terima kasih juga untuk yang sudah like, udah share, udah komentar terkait dengan video-video yang saya buat. Mudah-mudahan semakin mempererat silaturahmi kita dan menambah wawasan untuk Anda semua terkait dengan dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan satu buah alat peraga, di mana alat peraga ini saya namakan sebagai powertrain ya, powertrain management system ya, di mana trainer ini atau alat peraga ini akan menampilkan bagaimana proses penerusan tenaga atau pemindahan tenaga, pemindahan daya mulai dari mesin, kemudian ke mekanisme kopling, kemudian ke mekanisme daripada transmisi ya yang ada di sini, kemudian ke mekanisme propeller shaft, kemudian nanti di sini ada mekanisme diferensial sampai nanti ke poros atau axle, sampai nanti ke roda-roda ya yang ada di sini. Kita lihat dulu ya bagian-bagian yang ada pada media peraga ini. Yang bawah ini motor listrik saya fungsikan untuk pengganti daripada mesin ya, sehingga nanti sumber putarannya dari sini nih, sumber putaran dari motor listrik untuk kemudian nanti dikopel atau dipuli, diteruskan putarannya ke puli, kemudian nanti ke flywheel atau roda penerus. Nah, ini flywheelnya atau roda penerusnya. Baru nanti ada mekanisme kopling di sini. Ini ada mekanisme kopling. Kemudian ada transmisi. Ya, ini adalah gigi-gigi transmisinya. Ini untuk garpu pemindahnya. Kemudian nanti ada propeller shaft. Kemudian di sini ada diferensial. Ya, ini diferensial. Kemudian nanti sampai ke poros ya. Poros ini poros axle. Ya, ini ke axle sampai nanti diteruskan ke roda ya atau hub. Oke, kita lihat satu persatu mekanismenya ya. Yang pertama ini ada clutch mechanism atau mekanisme daripada kopling. Kalau ini flywheel ini merupakan masih bagian daripada komponen utama mesin ya. Jadi ini belum saya bahas, saya hanya akan membahas ya, untuk drivetrain mekanismenya. Ini kopling ya, kopling itu terdiri dari plat kopling, di dalam sini ada plat kopling. Kemudian di sini ada clutch cover ya, clutch cover atau pressure plate. Ini jenisnya adalah diafragma spring ya. Ini udah pernah saya jelaskan di video saya tentang cara kerja kopling. Kemudian ini ada release bearing atau bantalan pembebas. Kemudian di sini ada garpu ya, release fork. Release forknya ini sampai ke sini. Dan untuk yang tipe ini adalah tipe mekanis ya. Dia menggunakan kabel. Kalau video saya sebelumnya kan tipe hidrolis. Jadi ini masih menggunakan kabel. Kabelnya tersambung ke pedal. Ya, ini untuk tipe kabel. Jadi komponennya dari pedal, kemudian pedal akan menarik kabel. Dari kabel ini dia akan menarik release fork atau garpu pemindah. Kemudian dia akan menarik mendorong ya, release fork akan mendorong release bearing. Release bearing akan mendorong diafragma spring. Baru nanti koplingnya akan terbebas sehingga putaran tidak akan diteruskan ke input shaft transmisi. Kemudian di sini adalah komponen daripada transmisi ya. Ini ada gigi kecepatan atau speed gear, ini ada gigi counter atau counter gear. Ini untuk garpu pemindah atau sivoknya ya. Kemudian di sini udah ada tanda posisi daripada gigi kecepatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Jadi akan mempermudah pengguna saat mengoperasikan karena udah ada petunjuknya. Kemudian di sebelah sana juga ada mekanisme gigi 5 dan gigi mundur ya.
overdrive sama gigi mundurnya. Kemudian nanti diteruskan ke poros output, ini ke bagian yoke ya, bagian yoke pada propeller shaft, universal joint ya. Ini propellernya, kemudian ini ada balance wake-nya. Kemudian nanti dihubungkan ke diferensial atau gardan. Gardan melewati pinion gear. Pinion gear-nya yang bagian dalam itu. Nah, itu pinion gear ya. Atau gigi nanas biasanya disebutnya. Pinion gear nanti akan memutar ring gear ya. Ini ring gear-nya atau gigi matahari. Kemudian di sini ada gigi pinion ya, atau gigi satelit. Gigi satelitnya. Ya, ada gigi pinion atau gigi satelit, ada side gear-nya, gigi samping dua ini yang terhubung ke axle. Kemudian ada gigi pinion, baru nanti dari side gear ini akan diteruskan ke axle ya. Axle ini ada di dalam axle housing. Baru nanti axle itu akan diteruskan ke hub roda sehingga rodanya berputar. Oke, berikutnya kita akan coba hidupkan mesinnya ya. Kita hidupkan mesinnya. Ya, kita hidupkan mesinnya. Mesin sudah berputar di sini ya. Sehingga flywheel ikut berputar. Ini kopling masih meneruskan putaran ya posisinya. Meneruskan putaran di sini masih. Ini belum terjadi posisi gigi kecepatan ya. Belum masuk ke gigi kecepatan. Jadi posisi masih netral di sini. Ini posisi netral ya. Ini bisa saya stop ini. Saya tahan. Ini masih netral. Nanti kita akan coba operasikan untuk pemindahan gigi. Oke, ini posisi masih netral ya. Kita akan coba masukkan ke gigi 1 ya. Kita lihat dulu proses pemutusan daripada putaran ya. Bagaimana fungsi kopling itu dapat memutuskan putaran dari mesin. Kita coba akan lihat. Ini pedal akan saya injak. Nanti kita lihat posisi daripada gigi kecepatannya seperti apa. Ini kopling belum saya injak. Ini kopling saya injak. Nah, ketika kopling terinjak, maka otomatis mekanisme daripada kopling akan membebaskan putaran dari flywheel untuk tidak diteruskan ke input shaft. Sehingga ketika kopling ini saya injak, maka putaran tidak diteruskan ke gigi-gigi pada transmisi. Ya, ini coba saya lepas lagi. Nah, ketika saya lepas pedalnya, maka putaran kembali diteruskan ke input transmisi. Di sini maka terjadi perputaran kembali pada gigi kecepatan. Ini saya injak lagi. Nah, maka berhenti. Nah, proses berhentinya ini adalah untuk mempermudah saat driver akan memindahkan posisi gigi kecepatan. Ya. Karena apa? Ketika mesin masih berputar, kemudian posisi dari speed gear juga berputar, maka kita akan sulit untuk memindahkan daripada gigi kecepatannya. Ini akan sulit untuk dipindahkan. Karena mekanisme sinkron mesh-nya ini masih tidak bekerja nanti. Ya. Untuk proses perpindahan giginya. Sehingga perlu dilakukan pemutusan putaran terlebih dahulu. Kita putuskan putarannya dengan menginjak pedal kopling. Kemudian nanti setelah ini berhenti berputar, baru kita pindahkan ke gigi 1. Nah, ini proses perpindahan gigi seperti ini. Nah, ini proses pindah ke gigi 1. Ini ke gigi 2. Ini proses pindah ke gigi 3. Ini ke gigi 4. Ya. Ini ke gigi 5. Gigi 5 itu berarti yang main di gigi sebelah sini ya. Nah, ini. Ini gigi 5 atau overdrive. Dan ini gigi mundur. Seperti itu ya. Kita akan pindahkan putaran ke gigi 1. Ini saya hentikan putarannya.
Kita masukkan gigi 1, kita lepaskan. Nah, seperti ini proses perpindahannya. Ya. Jadi dari putaran daripada mesin diteruskan ke flywheel, ke mekanisme daripada kopling, kemudian masuk ke input shaft, kemudian ke counter gear, nanti ke output shaft ya. Sehingga terjadi dirasio di situ. Dirasionya di sini masih sangat jadi dirasio pada gigi 1 ini pengurangan putaran ya, atau peningkatan torsi. Sehingga di sini nanti digunakan untuk saat awal mobil berjalan atau saat melewati tanjakan ya. Atau posisi di mana pengemudi membutuhkan torsi yang besar pada mekanisme putaran roda nanti. Ya. Setelah itu putaran akan diteruskan ke propeller shaft di sini melalui output. Ya, output pada transmisi. Output pada transmisi melalui yoke ya. Kemudian melalui propeller shaft di sini. Setelah melewati propeller shaft, dia akan masuk ke gigi pinion yang ada di sini. Gigi pinion kemudian akan, nah ini gigi pinionnya di sini ya. Ini gigi pinion akan memutar daripada ring gear. Ya. Kemudian ring gear baru akan memutar roda melalui poros axle ini, ya. Ini adalah contoh di mana posisi saat roda itu membelok, ya. Atau posisi kendaraan itu membelok. Pada saat posisi membelok, ini berarti posisi membelok ke arah kanan, ini contohnya. Maka roda sebelah kanan ini kan berhenti. Ya. Nah, roda sebelah kanan berhenti, poros ini tidak berputar. Ya, side gear sebelah kanan diam. Nah, yang sebelah kiri tetap berputar. Nah, disinilah fungsi daripada diferensial. Membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan, terutama pada saat kondisi berbelok seperti ini. Sehingga walaupun roda kanan diam, roda kiri tetap bisa melaju. Ya, ini fungsi daripada gardan ini seperti ini nih, diferensial. Different, pembeda putaran antara roda kiri dan roda kanan seperti itu. Ya. Kalau roda nanti ini yang sebelah kanan kita bebaskan, maka dia akan berputar bersama-sama. Ini simulasi saat kondisi roda kanan berhenti atau berbelok ke arah kanan ya. Nah, jadi seperti ini gerakan daripada diferensial. Di dalam diferensial housing itu seperti itu. Baru putaran ini diteruskan ke wheel hub ya, atau hub roda. Nanti dipasang roda di sini baru rodanya berputar. Ya, jadi seperti itu. Ya, proses penerusan daya atau penerusan putaran, penerusan tenaga dari mesin sampai ke roda. Ya, dari mesin akan melewati dari mesin flywheel, melewati kopling di sini, plat kopling ke input shaft. Kemudian dia akan melewati gigi input ya, kemudian ke counter gear, masuk ke gigi kecepatan. Di sini ada mekanisme sinkromes, kita akan jelaskan nanti ya untuk sinkromesnya. Kemudian dia akan ke output shaft dia akan ke propeller shaft. Propeller shaft dia akan masuk ke pinion gear. Dari pinion gear dia akan memutar ring gear. Kemudian dari ring gear ada gigi satelit, di situ ada gigi samping, side gear dan pinion. Side gear itu yang terhubung ke poros axle. Ya, ini poros axle-nya yang ini. Ini poros axle. Ya, kenapa ini tidak berputar? Karena ini simulasi kita membelok. Jadi roda yang sini sengaja kita hentikan supaya nanti ada simulasi saat kendaraan itu membelok. Ya, karena saat berbelok otomatis putaran dari salah satu sisi roda itu akan melambat. Berbeda ketika berjalan lurus, maka dia akan putarannya sama. Baik, seperti itu untuk penjelasan mengenai penerusan daya, putaran atau torsi atau tenaga dari mesin sampai ke roda yang melalui trainer ini. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.